daftar haji itu mudah loh, ya kan? Nggak perlu lagi ribet harus datang ke cabang ataupun datang ke kantor Kemenak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar BMers? Kembali lagi dengan saya Erlina di sesi podcast Muamalah Talk dari lantai 19 Muamalah Tower Jakarta. Di sesi podcast kali ini kita akan bahas tentang yang namanya berangkat haji nih. Haji mudah banget. Nah, apakah memang sekarang untuk daftar haji itu semudah itu ya, karena memang tahun 2022 ini Kerajaan Arab Saudi sendiri mulai membuka nih pendaftaran haji setelah sebelumnya kita 2 tahun menghadapi pandemi COVID-19. Nah, kalau gitu kita akan bahas dan kulik lebih lanjut di episode kali ini. Kita sudah kedatangan langsung nih dengan Ibu Christine Uliana, Head of Islamic Business and SME Bank Muamalat Indonesia. Jadi kita langsung kenalan aja dengan Bu Uli, karena Bu Uli ini juga sudah tidak asing lagi ya, di beberapa sesi podcast sebelumnya sudah mengisi juga sebagai narasumber. Assalamualaikum Bu Uli. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Erlina? Alhamdulillah, senang nih ketemu lagi dengan Bu Uli nih. Masya Allah, kita mau bahas tentang haji nih, Bu Uli nih. Nah, sekarang kan untuk berangkat haji itu mungkin animo masyarakat khususnya kaum milenial ya, Bu Uli ya, itu sangat besar juga karena sekarang sudah ada program haji muda seperti itu. Nah, tapi gimana sih dengan kesibukan kaum milenial saat ini, khususnya yang tinggal di Jakarta, dengan kesibukannya, kemudian lokasi pendaftaran haji mungkin juga berbeda-beda, ada yang dari jarak jauh, kemudian juga bentrok dengan kesibukan mereka sehari-hari bekerja dan sebagainya. Mungkin saat mendaftar, ketika sampai ke banknya atau ke kantor Kemenaknya tiba-tiba sudah tutup gitu ya. Tapi ingin sekali berhaji, tapi mungkin gara-gara itu semua jadi oh nanti deh. Nah, itu gimana nih Bu Uli untuk menyikapi itu? Karena kan di sini berhaji tuh gampang loh. Tapi gimana kalau kondisinya seperti itu? Iya, thank you. Kalau ngomong haji ini memang ini ya sangat menarik ya. Terutama tadi kan kita ngomong bahwa terutama untuk kaum milenial. Milenial ini sebenarnya kayak kita nih sebenarnya. Nggak mau ribet ya. Nggak mau ribet, maunya juga bisa dilakukan sambil melakukan hal yang lain kan gitu ya. Betul. Karena kan memang makin kesini itu kan udah di Jakarta makin macet ya, terus kemudian kita juga kesibukan juga makin banyak, terutama kan setelah pandemi ini kan kita udah balik normal sebenarnya kan. Nah, sebenarnya Mbak Erlina, kita sebagai bank syariah pertama yang murni syariah dan tentunya sekarang juga alhamdulillah kita dimiliki oleh BPKH. Nah, berarti kan sebenarnya kita dimiliki oleh jamaah haji ya, jamaah haji Indonesia. Tentunya merupakan satu kewajiban buat Bank Muamalat untuk selalu memberikan inovasi-inovasi baik produk maupun layanan untuk kemudahan bagi jamaah haji Indonesia. Nah, memang benar salah satunya adalah daftar haji itu mudah loh, ya kan? Nggak perlu lagi ribet harus datang ke cabang ataupun datang ke kantor Kemenak nih, karena memang ada layanan digitalisasi pendaftaran haji. Masya Allah. Nah, ini jadi kalau misalnya katakanlah gini, dengan adanya digitalisasi pendaftaran haji ini, katakanlah Mbak Erlina atau teman-teman sekalian mau liburan nih, sambil liburan kek atau sambil rebahan, sebenarnya bisa daftar haji loh. Wah, caranya mudah. menarik. Jadi pakainya sebenarnya kita punya Muamalatin. Nah, jadi sebenarnya dari Muamalatin ini kita bisa melakukan pendaftaran haji, tapi tentunya flow-nya kan satu harus membuka RTJH. RTJH. Jadi apa ya itu RTJH gitu ya? RTJH itu sebenarnya adalah kepanjangan dari rekening tabungan jamaah haji. RTJH. RTJH. Jadi sebenarnya buat kalau mau daftar haji untuk yang reguler itu merupakan satu kewajiban Mbak Erlina untuk membuka RTJH. Ya, jadi itu memang regulasi untuk daftar haji. Nah, jadi tentunya satu kita harus punya Muamalatin. Jadi sekarang ini kalau mau daftar haji itu sebenarnya ada banyak pilihan. Jadi kalau sebelumnya kalau orang mau daftar haji itu kan memang harus datang ke kantor cabang, kemudian datang ke kantor Kemenak. Nah, kalau sekarang sebenarnya
sudah ada pilihan melalui digitalisasi. Nah, kenapa? Karena kami sebagai bank syariah pertama yang murni syariah, dan tentunya sekarang kami juga dimiliki oleh BPKH, dan tentunya kalau misalnya dimiliki oleh BPKH merupakan satu yang tadinya wajib, sekarang jadi double wajib nih untuk selalu memberikan inovasi kemudahan kepada para calon jamaah haji. Nah, caranya tentunya satu, dengan adanya digitalisasi ini, mereka para calon jamaah haji ini tinggal akses muamalat din, mobile banking, melalui mobile banking, ya? muamalat. Nah, caranya satu, berarti kan harus punya MDIN yang versi terbaru. Ya, itu memang harus harus di-download lagi tuh, ya, harus di-update. Betul. Kemudian yang kedua, ya memang harus punya nominal 25 juta, harus ready dulu nih. Nah, jadi kalau misalnya once kita sudah punya tabungan senilai 25 juta, tinggal kita klik proses pendaftaran haji untuk membuka RTJH. Nah, setelah kita buka RTJH, nanti di situ ada flow-nya. Jadi flow untuk pendaftaran haji itu salah satunya adalah satu, kita mengisi wakalah. Ya, jadi wakalah ini sebenarnya adalah format yang memang disediakan oleh BPKH kepada semua calon jamaah haji Indonesia, bahwa dananya ini dikelola oleh BPKH. Nah, karena ini melalui digital, wakalahnya juga melalui elektronik. Jadi tinggal dicentang aja e-wakalah, ya, terus kemudian melakukan pengkinian data. Nah, yang paling penting nih Mbak Erlina, harus dipastikan bahwa lokasi yang kita klik ya, yang nanti rekan-rekan klik itu harus sesuai dengan embarkasinya. Jadi misal nih contoh Mbak Erlina ya, saya katakanlah KTP-nya misalnya dari Kudus misalnya ya, tapi ternyata saya sebenarnya sudah berdomisili di Jakarta. Nah, tentunya KTP saya sebenarnya sekarang udah di Jakarta, tapi saya belum melakukan pengkinian data. Nah, ini sebenarnya teman-teman sekalian bisa melakukan pengkinian data di cabang, tapi untuk proses pendaftaran secara digital tinggal disesuaikan dengan lokasi embarkasi. Jadi jangan milih Jawa Tengah, tapi harus milih Jakarta. Harus sesuai ya. Harus sesuai ya. Nah, kemudian setelah kita proses melakukan surat awal, nanti di situ akan keluar nomor validasi ya, di mana nanti nomor validasi ini bisa rekan-rekan gunakan untuk akses ke Haji Pintarnya Kemenak. Nah, jadi sekarang lebih enak adalah kalau kita mau daftar Mbak Erlina, udah nggak perlu lagi kita antri ke cabang, kita nggak perlu capek-capek ke Kemenak. Ya. Tinggal kita sambil rebahan, atau misalnya katakanlah kita sambil liburan lah, liburan bisa buka pendaftaran haji. Pendaftaran haji, dan setelah itu pun kita juga bisa akses dari Haji Pintar Kemenak untuk proses pendaftaran untuk selanjutnya. Gitu. Jadi intinya adalah dengan kemudahan ini kita mendorong kaum milenial, karena memang kita memiliki bonus demografi di Indonesia di mana usia produktif lebih tinggi. Ini bagaimana ayo kita berhaji selagi muda. Masya Allah. Gitu. Jadi memang kalau dibilang pendaftaran haji itu mudah, nah mudah sekali karena sekarang Bank Muamalat sudah go digital dengan Muamaladin atau mobile banking versi terbarunya ya. Jadi BMers nih kalau mau buka pendaftaran haji udah nggak usah pusing, udah nggak usah bingung ke kantornya, takut bentrok jadwalnya. Jadi bahkan sambil ke kantor itu di jalan bisa nih sambil mau buka pendaftaran haji lewat Muamaladin. Jadi benar-benar go digital dan memudahkan sekali. Jadi sebenarnya kalau mau ibadah, apalagi kan haji sendiri rukun Islam kelima ya, Bu Uli ya. Jadi itu bisa banget sekarang nih, nggak perlu pusing-pusing lagi. Nah, terus gimana nih Bu Uli, tadi kan sudah dijelaskan nih bisa lo lewat MDIN. Kemudian alur awalnya seperti apa sih? Tadi kan sudah diinfokan juga bahwa lewat Muamaladin. Tapi dari proses tersebut apakah ada yang perlu dilakukan verifikasi lagi ke kantor cabangnya atau mungkin ke Kemenaknya setelah melakukan pendaftaran awal di Muamaladin tadi? Gitu. Nah, Mbak Erlina, jadi sebenarnya karena ini ngomongnya digital, berarti kan harusnya experience digital itu juga kita berikan dari hulu ke hilir ya. Jangan sampai misalnya di depannya doang. Jadi sebenarnya di Bank Muamalat selaku salah satu BPS PPIH itu kan berarti kan satu, kita mensupport untuk pembukaan RTJH maupun setoran awal secara digital. Setelah keluar nomor validasi ini yang bisa kemudian kita input untuk kita akses di
Haji Pintarnya Kemenak tadi. Nah, jadi sebenarnya nanti ada pilihan buat para calon jamaah haji Indonesia. Kalau misalnya sudah melakukan pendaftaran secara digital di Bank Muamalat, teman-teman sekalian itu bisa, misalnya katakanlah mau akses Haji Pintar Kemenak bisa, ataupun misalnya katakanlah aku nggak mau, aku mau ke kantor Kemenak, itu juga nggak apa-apa. Jadi sebenarnya pilihan sudah semakin luas, tapi dengan adanya digitalisasi haji ini, dengan adanya kemudahan pendaftaran, sebenarnya ini mendorong, ayo kita berhaji selagi kita muda. Karena haji itu bukan hanya ibadah yang terkait dengan materi, tapi juga bagaimana kita menyiapkan fisik kita, sehingga kalau misalnya kita berhaji semudah mungkin, insya Allah ibadah kita semakin lancar dan juga kita jalani dengan dengan tenang dan juga dalam kondisi sehat. Nah, jadi kan mudah sekali nih sekarang haji, karena dari Bank Muamalat juga sudah punya produk digitalnya dari hulu ke hilir tadi seperti yang disampaikan Bu Uli ya. Memang kan sekarang berbeda seperti dulu ya Bu Uli ya. Dulu mungkin sebelum pandemi masa tunggu haji tuh di bawah 10 tahun, tapi semakin kesini ada yang sampai 20 bahkan 40 tahun. 46 ya, bahkan ya, jadi lama gitu ya. Jadi semakin sejak dini disiapkan, saat usia produktif masa tunggunya juga bisa, alhamdulillah bisa dikejar gitu ya. Dan kalau masih muda juga fisik masih kuat ya Bu Uli ya, kemudian juga segar lah saat melakukan ibadah haji seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi nih Bu Uli untuk rekan-rekan BMers yang mungkin millennials juga yang sekarang sedang mempersiapkan ibadah hajinya. Iya. Teman-teman BMers, dengan adanya kemudahan pendaftaran haji secara digital dari Bank Muamalat serta Haji Pintar dari Kemenak, ini merupakan salah satu terobosan dan inovasi untuk memberikan kemudahan bagaimana pendaftaran haji bisa dilakukan anytime dan dimanapun sebenarnya, anytime dan anywhere ya sebenarnya. So, mari kita berhaji mudah. Nah, satu lagi tambahan informasi penting tentang haji di Muamaladin ya. Jadi sebenarnya Muamaladin kita itu cukup powerful karena selain masalah pendaftaran haji, kita juga melayani perencanaan haji ya. Terus kemudian kita juga bisa melayani pelunasan haji secara digital melalui Muamaladin. Jadi sebenarnya experience nanti dari para customer kita terkait haji tentunya itu betul-betul dari hulu ke hilir. Karena kan mencakup satu, perencanaannya seperti apa, kemudian kemudahan pendaftarannya, dan terakhir adalah kemudahan layanan untuk pelunasan haji ya. Jadi nanti dengan adanya kemudahan itu secara digital, jamaah haji yang merupakan customer Bank Muamalat udah nggak perlu capek-capek antri. Masya gitu. Allah. Jadi itu semoga dengan adanya inovasi-inovasi ini betul-betul bisa memberikan kemudahan dan mendorong para rekan-rekan milenials untuk satu, ayo daftar haji melalui Bank Muamalat. Masya Allah. Baik, kalau gitu mudah-mudahan nih Muamalat Talk kali ini sesinya bermanfaat. Jadi buat BMers, yuk langsung sekarang daftarkan mumpung kalian masih muda, masih di usia produktif. Dengan Muamaladin tentunya ya. Kalau gitu kita akan ketemu lagi nih di sesi podcast Muamalat Talk selanjutnya. Saya Erlina dan saya Uli. Kita pamit dari sesi podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.